kawan-kawan semua, bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu prinsip konstitusi adalah equality before the law, kesamaan di depan hukum. Jadi siapapun harus tunduk di bawah konstitusi yang merupakan permufakatan tertinggi bangsa ini. Jadi kalaupun Anda wakil presiden misalnya, ya, saya garis bawahi, kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Saya ngomong begini ada dasarnya, ya, tidak ngabur. Dasarnya adalah kalau pendidikannya ternyata di kemudian hari dibuktikan tidak memenuhi syarat, ijazah SMA-nya tidak jelas, maka wajib dimakzulkan. Amin. Berikutnya adalah konstitusi itu juga mengandung perlindungan terhadap warga negara. Ada yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada peneliti meneliti sebuah dokumen publik, tiba-tiba dia ditersangkakan, maka apakah negara kita menjadi negara demokrasi yang baik? Baik atau tidak? Karena itu siapapun yang menersangkakan orang yang sedang meneliti sebuah dokumen publik yang sudah digunakan selama 10 tahun dan kemudian dia dijadikan tersangka, siapapun dia, zalim. Sekali lagi ikuti saya, zalim. Dan terakhir, soal pemberantasan korupsi, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, tidak bisa langkahnya biasa saja. Langkahnya cuma kemudian melihat satu kasus diselesaikan dan lain sebagainya. Tidak bisa. Korupsi di Indonesia adalah korupsi yang sistemik. Karena itu saya apel kepada pemerintahan Prabowo, jangan cuma memberantas korupsi biasa-biasa saja. Harus luar biasa. Ketika ditemukan ada seorang maklar di Mahkamah Agung bernama Zaruk Rikar yang bisa mengumpulkan uang cash hampir 1 triliun, saya mengatakan shutdown harusnya Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung tidak diseleksi ulang hakim-hakimnya, tak ada gunanya. Karena itulah saya katakan apel kepada pemerintahan Prabowo, kalau Anda mau menyelamatkan Indonesia, maka berantas korupsi, jangan omon-omon saja. Bersihkan lingkaran Anda dari para koruptor. Bersihkan lingkaran Anda dari penegak-penegak hukum, aparat-aparat hukum yang korup. Lakukan reformasi yang sebaik-baiknya di kepolisian, di kejaksaan, di KPK dan semuanya, termasuk birokrasi. Karena itu kita doakan semua, kita harus menjadi bagian besar, gerakan besar untuk memberantas korupsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar!